dengan dalilnya Injil. Jadi dia ngutip Injil, dia kutip ayat-ayat Injil. Ini kan pandangan ya. Sekali lagi diskusi ini selama dia sehat itu bisa kita maklumkan kan. Artinya silahkan dibalas ilmu dengan ilmu tanpa ada hujatan gitu. Jadi kalau saya berpikir ya itu masih satu kebolehan. Silakan ini dari tadi Bang Marsal juga mungkin mau tanggapi atau yang lain. Udah rame kayaknya ini. Dilanjut Bang Da, Gurunda silakan dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Luar Ada biasa tarik Bang Da Jibril ada suaranya. tarik-tariknya dengan Waalaikumsalam. Harus Banget jawab nih begitu. suara Bang Jibril nih. Ada kolkolah kalimah. Ditahan dulu ya. Kita prioritaskan saudara kita yang Kristen ya. Nggak apa-apa kan? Silakan Bang Vin. Ada lagi Bang Vin. Tanya aja sepuasnya Bang Vin. Iya, santai brother. Kita sama-sama musisi, aman-aman. Tahu musisi. Ya, mungkin sejauh ini udah biar ada kesempatan bagi yang lain. Mungkin bisa bisa titip Masih semacam ada harap. slot yang kosong kok. Masih ada slot yang kosong. Santai saja, tenang saja. Di sini kalau di sini room ini room yang penuh dengan kedamaian, keademan. Iya, dan saya Silakan bisa lanjut. melihat itu. Mungkin saya lebih ke kalau untuk pertanyaan nggak ada yang kepikiran lagi. Mungkin lebih saya titip harapannya mudah-mudahan lebih banyak room-room seperti ini atau room seperti ini lebih dipertahankan karena saya percaya edukasi dan informasi itu mampu perbedaan-perbedaan. Mungkin kalau saya boleh sedikit berpesan kepada kalau ada umat Kristen di sini yang atau umat Muslim yang kemudian masih agak kurang paham, saya biasanya bilang begini, kesalahan biasanya pada saat kita membaca kitab suci kita, tapi tidak menggunakan kalau dalam umat Kristen kita sebutnya rahmat, kita sebutnya hikmat, tapi kalau dalam Muslim disebutnya rahmat alias kuasa dari keilahian, kebijaksanaan dari Tuhan, akhirannya kita menjadi sombong, gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian jadi kita baca menurut logika kita begini, tapi sebenarnya ternyata bukan begitu. Ya Itu jujur saja. ya, sebenarnya kita di sini ketika membuka room ini, Kristen silakan bertanya, atau sebenarnya jangan bilang Kristen ya, Muslim juga. Karena kalau melihat banyak fitnahan yang berseliweran di luar sana yang kira-kira butuh ilmu untuk penjelasan itu, Betul. butuh data, itu kami buka open sekarang. Artinya daripada hanya Menjadi satu unek-unek. sisi ya. Daripada unek-unek, satu sisi juga kadang-kadang justru malah menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Betul. Jadi saya mewadahilah, memulailah. Betul. Ini berharga sekali soalnya Pak, karena mungkin banyak yang tidak tahu ya, tapi kalangan non Muslim biasanya agak ngeri-ngeri sedap gitu kalau ngomong soal Muslim gitu. Udah mending jangan ngomongin yang terbahaya panjang urusannya kayak gitu kan. Cuma kan kalau saya kembali pada cara kita mengemas pertanyaan kita dengan seperti apa gitu. Kalau kita tanya Betul. dengan sopan, ya kalau kita sopan orang pasti hormat sama kita gitu tuh. Mantap. Nggak mungkin orang kasar sama Betul. kita kalau kita Setuju, baik-baik. setuju kali Gitu. Bang. Setuju. Iya, asalnya itu pertanyaan itu nggak ada yang pahit, Pak. Kan Iya gini, betul. yang pahit itu cara menyampaikan kan. Dari dulu kan kita punya analogi tuh. Kalau ada orang misalnya menawarkan bantuan, kemudian di bawah kita misalnya ada ular, terus dia kasih tahu kita bahwa ada ular di kaki kamu, tapi didahului dengan kata, hai bodoh, hai tolol, ada ular di kaki kamu. Nah itu. Kalau saya punya kayu, itu pilihan yang berat, Pak. Kayu itu mau saya lempar ke orangnya atau ke ularnya? Iya benar. Dua-dua itu sama-sama menggoda ya. Iya, mungkin Iya. itu aja Pak. Oke, oke, oke. Saya Ya. sangat berterima kasih sudah diberikan informasi dan edukasi yang sangat luar biasa sekali dan diterima di room ini. Terima kasih banyak. Salam kenal bagi semuanya. Ya, terima Ya. kasih. Oke, Baik, salam kenal juga. Salam kenal. Bang Dewa di bawah ngambek. Nggak tahu kalau ada Bang Dewa lah. Jangan ngambek lah naik. Amit-amit mau kesini lagi katanya. MS. Kita ini ya kawan-kawan ya, bagus kita buka data. Apa sih fitnahan yang paling berat yang dilontarkan ke Islam? Itu kita bahas. Bang Marsal buka datanya, Bang Jibril buka datanya, supaya terbantahkan. Baik. Ya, apa yang menjadi fitnahan terhadap Islam?
Silakan Bang Marshall dulu, Saya unek-uneknya. Enggak ada sih, alhamdulillah udah terjawab. Wah ya, Oke. kalau Alhamdulillah selama ini kelas-kelas bisa dijawab sih gitu. Bang kalau Damar udah. kelas-kelas atas ini udah kejawab semua. Yang awam-awam malah kita cari yang awam-awam. Nih, saya nih ada unek-unek nih. Suaranya Oke. kecil. Maaf. Udah dengar. Udah dengar Ustadz. Lumayan, Udah. lumayan. Kemarin Udah. tuh saya pernah masuk roomnya, bukan masuk sih, maksudnya saya typing aja. Bu Sofi ya, Bu Sofi. Nah itu dia membahas, aduh saya lupa lagi ayatnya apa. Pokoknya kayaknya kemarin pernah dibahas sama Uni Rifa, tapi saya belum dapat jawaban yang memuaskan saat itu. Jadi tentang yang di sini kalau nggak salah apa di tempat Abuya Strong ya, tentang Tuhan bersumpah itu loh. Nah itu kemarin dibahas di tempatnya Al-Masyariqi wal Sofi. Magharib. Betul, dibahas di tempatnya Bu Sofi. Jadi di situ ada aku, kami gitu. Aduh mohon bentar. Mohonlah Ustadz dikeluarkan ayatnya, saya lupa itu benar, saya mohon maaf sekali. Pokoknya dia membahas itu, kemudian ada Muslim naik, Muslim itu habis dicecernya dengan ayat itu gitu. Dan kemarin memang Uni Rifa sudah menjelaskan, tapi saya belum menangkap gitu. Belum menangkap Ustadz. Bukan ayat itu ya. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar Maha Betul. Kuasa. Betul tuh Ustadz Betul, Alwan. betul. Itu dia Ustadz Alwan itu. Iya, itu kan ayat itu kan kemudian diberikan diberikan framing bahwa Tuhan kita punya Tuhan, ya kan gitu. Betul. Itu framingnya. Padahal kan kalau kita lihat konsep Quran, itu kan selalu ulama menegaskan bahwa di dalam Quran itu selalu tujuannya itu ada kata mustatir kul, katakanlah, sampaikanlah ya Muhammad. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki, kan begitu, sama dengan kul, katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad. Dia itu maksudnya ya Allah itu. Sama aja, nggak ada problem sebenarnya di situ. Fala uqsimu birabbil, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Siapa Tuhan yang memiliki timur dan barat? Ya Allah. Karena dalam ayat yang lain kan Allah katakan begitu juga. Bagaimana? Ada yang mau tambahkan? Silakan. Baik, Kak Syeresat udah? Ya, boleh Ustadz. Nanti saya coba buka ininya lagi ya Ustadz ya. Buka literaturnya gitu. Karena gini, saya tuh merasa kalau membantah si Sofi ini gimana gitu. Karena itu saya memang emosi sekali waktu dia menerangkan itu. Karena ada kata kami itu. Jadi dia menunjuk ke kata kami itu yang memang Kata kami itu kan banyak. Sering. Kata kami nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian gini, itu kan yang kalau Al-Ma'arij kan di ayat 40 itu Allah katakan fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Ya kan? Di situ kan biasa ini yang saya dengar ya, mudah-mudahan itu yang dimaksud. Biasa kan mereka yang saya dengar narasinya itu kenapa Tuhan bersumpah dengan atas nama Tuhan. Ini sebenarnya nggak usah dipertanyakan karena di dalam Bible juga ada itu Tuhan bersumpah atas dirinya ya kan. Tapi kalau kita baca ayat itu fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun, itu kan merujuk kepada Allah. Iya, ada kata kul yang mustatir. Kul yang mustatir itu katakanlah yang tersembunyi. Gitu, dalam konteks kita membaca Quran itu ada namanya kul mustatir. Kul yang tersembunyi. Katakanlah ya Muhammad, fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib innal qadirun. Nah, siapa Tuhan yang punya langit, yang punya timur dan barat itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah yang bagian timur dan bagian barat itu. Jadi itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merujuk kepada Tuhan-tuhan mana yang lain, tidak. Makanya kan tafsir Quran bil Quran ini yang paling tepat ya kan? Yang paling dipakai dari para ulama, tafsir Quran bil Quran gitu. Cuman kalau mau didebatkan sama
mereka ya pasti akan Tetap eh, ngeyel. tetap ngeyel gitu. Sedikit doang sedalan ya. Fadal. Semua lah, siapa silakan tambahkan, kita nggak ada. Ini Bang Jibril ini diam saja, Kang Marsal ayolah, Kang kucing. Iya, baik Bang. Silakan Bang. Gurunda silakan duluan. Masya Allah. Jadi benar ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Alwan, kul mustatir itu, dan di dalam konteks bahasa Arab ada yang namanya mu'azzam nafsah. Nah, ketika Allah berfirman menggunakan lafaz nahnu atau inna, kan itu maknanya kami ya. Kalau di dalam ilmu sorof kan itu mutakalim ma'al goer kan. Ada mutakalim wahdah, ada mutakalim ma'al goer kan. Nah, jadi mungkin seolah-olah kami ini banyak gitu kan, karena wukunya ini mutakalim ma'al goer. Jadi yang berbicara dan ada orang lain selain pembicara itu. Jadi seolah-olah banyak lah. Dan dibongkar oleh ilmu balagho. Nah, ketika Allah berfirman menggunakan redaksi nahnu atau inna dengan wuku mutakalim ma'al goer, kalau mutakalim wahdah kan ini nantinya saya gitu kan, atau anak saya. Nah, kalau mutakalim ma'al goer inna atau nahnu yang artinya kami. Nah, di sana itu bentuk mu'azzam nafsah kalau menurut ilmu balaghah ya. Jadi bentuk betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maha mulianya Allah, bahkan ketika berbicara tentang surah Al-Ma'arij ya Al-Ma'arij tadi ayat 40, jangan sampai di ayat 40-nya saja, lanjutkan ke ayat 41-nya gitu ya, supaya tidak keliru nantinya. Bisa tadi dikatakan oleh Ustadz ada kul mustatir di sana, dan bisa juga Allah bersumpah atas dirinya sendiri, karena tidak ada lagi yang lebih mulia dari Allah. Nah, kan kita dianjurkan umat muslim ini bersumpah kepada hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Atas nama Allah, saya sumpah demi Allah, saya sumpah demi Al-Quran. Gitu kan, jadi sesuatu yang memang Allah muliakan. Nah, dan ketika Allah berbicara, maka tidak ada lagi yang mulia kecuali dia sendiri gitu, kecuali Allah sendiri. Maka wajarlah ketika Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri. Dan kita pun umat muslim memang dianjurkan ketika bersumpah itu ya menggunakan lafaz Allah, demi Allah gitu kan. Itu yang paling utama gitu, itu yang paling utama. Nah, sekarang Allah masa bersumpah demi sesuatu yang tidak mulia, wal asri, demi waktu asar, karena itu dimuliakan oleh Allah kan. Kita umat muslim tahulah kemuliaan di waktu asar itu seperti apa. Wadduha, demi waktu duha gitu. Jadi memang Allah bersumpah ini kepada hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika Allah bersumpah atas dirinya sendiri ya itu hal yang wajar karena Allah itu maha mulia. Jadi seperti itu Mbak Sahrazad. Mungkin silakan ditambahkan lagi oleh saudara-saudaraku. Ayo Kang Mas. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Aku sedikit aja mungkin. Kemarin aku udah juga sih jawab begitu. Tapi aku simpel aja. Karena kalau kita nih manusia pasti bersumpah dengan yang lebih besar daripada kita ya. Contoh demi Allah, demi Rasulullah. Tetapi Tuhan, Allah itu, karena tidak ada yang lebih besar dan lebih berkuasa atau lebih mulia daripada dia, pasti dia bersumpah atas dirinya sendiri. Begitu kan. Selesai sih. Sebetulnya itu sudah terjawab dari gurunda-gurunda kita. Insya Allah. Terima Ya. kasih semua. Saya memang Eh, kadang-kadang di room oten itu hanya untuk mendengarkan saja, nggak pernah naik sih ya. Jadi saya tuh suka bikin catatan kecil gitu. Kemudian nanti saya suka bertanya gitu. Jadi saya nggak pernah naik. begini Kak, begini Iya, Kak. Sebetulnya mereka itu membuat atau melontarkan syubhat-syubhat seperti itu, mereka tidak membutuhkan jawaban kita. betul. Karena sebagaimanapun kita menjelaskan, ya seperti saya misalnya kemarin, ya mereka bawa surah At-Taubah, bunuhlah orang kafir dimanapun berada gitu kan dan lain sebagainya. Setelah saya jelaskan ayat itu konteksnya adalah peperangan gitu kan. Dan kata kafir itu kalau di iman kita sebagai seorang Islam itu ada yang harbi,
ada yang zimmi. Kalau yang harbi itu adalah orang kafir yang memerangi Islam. Sedangkan yang zimmi ya, non muslim yang zimmi seperti Bang Vin ini, ya tak boleh kita mengganggu beliau nih, tak boleh, karena beliau berdamai dengan kita, hidup bertetangga rukun dengan kita, tak boleh kita mengganggu. Jangankan memerangi ya, mengganggu pada saat abang nih tidur, kita teriak-teriak di depan rumahnya misalnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi sudah dijelaskan seperti itu, mereka tetap aja, oh jelas kok perintahnya, jelas gitu kan. Jelas kok perintahnya. Setelah diminta untuk membaca ayat-ayat yang lain seperti misalnya di surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq gitu kan. Janganlah membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar gitu. Mereka nggak bakal terima, mereka tetap nggak nerima. Pokoknya apa ya, jawabannya itu harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Intinya ya mereka memang tidak butuh jawaban daripada kita gitu, Kak. Betul tuh Bang Ayub. Ada lagi Kak Syah sebelum saya sapa di bawah nih? Saya boleh tambahin sedikit? Ya, terima kasih. Ya, silakan Bang Vin. Silakan Bang Vin. Menyambung omongan Pak Alyubi, mungkin saya sebagai seorang Kristen di sini saya mau memberikan kayak pesan ya buat teman-teman Muslim di sini. Saya tidak bisa menghilangkan bahwa kenyataannya ada orang-orang yang memang, ya betul dikatakan mereka nggak butuh jawaban, mereka cari pembenaran bukan cari kebenaran. Tipsnya adalah jangan buang waktu Anda, gitu. Karena betul, apapun yang Anda ucapkan tidak akan bisa merubah pikiran dia di bahasa Inggris dia haters gitu. Haters mau kamu ngomongin apa nggak ada. So sayangi diri Anda, jangan buang waktu Anda keluar. Saya pribadi juga sebagai seorang Kristen, saya nggak suka kalau dengan cara-cara yang sudah merendahkan segala macam. Saya punya stasiun radio dan saya sering acara debat gitu ya. Tapi saya punya rule-nya simple. Kamu mau debat, kita serang argumen per argumen, nggak boleh serang personal, nggak boleh serang individu gitu. Karena kan penyiar radio Bang Vin, coba bilang kaulah muda Bang Vin dengan suara kayak gini. Musisi. Saya musisi dan penyiar radio, saya ada radio digital sendiri. Gitu. Ya, mungkin itu aja. Sayangannya Bang Jibril tuh. Saya Jibril ini. Bang Jibril itu ini, coba Bang Jibril kasih sedikit. Salam satu antena berarti. Enggak, coba Bang Vin sebilang kaulah muda Bang. Saya nggak kaulah muda segmennya. Banyak orang-orang tua. Oh dia ini Gameboy. Gameboy. Suara-suara yang enak didengar ya, benar. Ya mungkin itu pesannya ya, buat teman-teman Muslim, sayangi diri kalian, hargai waktu kalian, jangan buang waktu terlalu banyak. Kalau udah memang seperti itu tinggalkan aja. Nggak ada yang, kamu nggak bisa rubah apa-apa di sana. Mungkin itu aja. Insyaallah. Itu sepakat sama Bang. Ya, itu perkataan Bang Vin itu sesuai dengan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Ruksaknya ilmu itu diantaranya yang pertama lupa. Ketika kita lupa maka ilmu itu ruksak ya, hancur. Dan yang kedua, wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu. Kita memberikan ilmu tersebut kepada orang yang tidak membutuhkan ilmu. Nah, diantaranya ini, jadi kita jangan sia-siakan ilmu kita, jangan sampai kesannya ilmu itu kelihatan murah lah. Jadi ilmu itu mahal, Masya Allah. Lanjut, saudaraku. Ya, Bang Kucang. Ya, kenapa Bang? Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh Bang Kucang, silakan. Kalau saya hanya mendengar saja dulu Bang. Silakan lanjut dulu. Oke, Bang Jibril, tafadhol ya Syekh. Tadi ini suaranya masih kegedean enggak kan? Udah. Alhamdulillah cukup Bang dah. Kecilan itu, kurang besar dikit. Apa tadi untuk saya tadi pengen ini aja menjawab yang tadi soal sumpah itu. Sebenarnya soal sumpah itu karena tadi di sini Ustadz sama Gurunda udah jawab ya. Kok tambah mengecil suaranya Bang Jibril? Sesuai dalil. Oh ya, lanjut. Udah, oke. Iya, yang tadi di sini Ustadz sama abang-abang di sini udah jawab soal dalil dan bahasa Arab. Tapi kalau saya coba
Untuk melengkapi jawabannya mengikuti logika aja ya, nalar ya. Jadi kan kalau kita lihat definisi sumpah itu kan sebenarnya pernyataan yang diucapkan secara resmi. Atau kalau bersumpah itu definisinya menyatakan kebenaran suatu hal. Nah, jadi kalau bersumpah atas nama Allah, kalau kita sebagai ciptaannya, tapi kita juga kadang-kadang bisa bersumpah terhadap hal-hal atau kepastian kita sendiri. Contoh kalau kita lagi ngobrol, habis itu ada orang nggak percaya, habis itu kita bilang, sumpah gue nggak bangun lagi nih dari tempat tidur ini. Atau sumpah demi Allah, atau sumpah gue nggak bangun lagi nih dari tempat ini kalau gue bohong. Nggak bisa berdiri nih gue. Itu kan bisa, kita bisa bersumpah untuk diri kita sendiri, demi diri kita sendiri. Gitu loh. Demi kebenaran yang kita katakan barusan atau sumpahnya. Jadi sebenarnya seorang sumpah untuk dirinya sendiri atau mempertaruhkan dirinya sendiri nggak ada masalah sih. Apalagi Allah. Kayak di Al-Lail ayat 1, 2, 3 itu dia bersumpah demi ciptaannya. Demi langit dan malam. Demi siang. Demi cahaya matahari. Demi laki-laki dan perempuan. Apalagi Allah bersumpah demi ciptaannya. Nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Kalau ini ya dari logiknya ya. Dari logikanya. Itu sih. Ya, baik, mantap sekali Bang Jibril ya. Teman-teman yang di bawah mungkin ada teman-teman yang Kristen, saudara-saudara yang Kristen mungkin penasaran terhadap Islam itu seperti apa. Kalau ingin bertanya seputar Islam, monggo naik, nggak apa-apa ya. Tanya apa saja boleh. Dari yang terkecil sampai yang terbesar boleh, silakan naik ya teman-teman. Silakan dilanjut. Tadi yang mau bahas ruh kemana, Kang Al? Ya ini nggak naik-naik lagi si Sweet. Insya Allah kalau Sweet 2 malam aja di sini, insya Allah jadi anak baik dia. Kalau kemarin-kemarinnya kan ngeyel dia kan. Tapi dari tadi agak jinak si Sweet tadi. Ya memang seperti itulah ya. Terkadang apa ya, karakter yang keras itu bisa luluh dengan kelembutan. Betul nggak Ustadz Alwan? Inna rifqa khair ala kulli syai'. Masya Allah, Masya Allah. Enggak, saya takutnya dipakai ilmu saya luluh lagi, berarti harus saya begini sama cewek. Manawi, enggak mungkin lah, enggak mungkin itu, enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Al-Ayub makanya ini, dipertegas tadi ya. Al-Ayub ini laki-laki yang pantang menyakiti hati perempuan. Masya Allah. Bukan perempuan, istri. Loh. Ya iya kan? Iya, sama saja lah. Iya. Semua perempuan gitu. Semua Pantang iya. menyakiti hati perempuan. Kenapa? Karena Al-Ayyubi terlahir dari seorang perempuan. Baru Itu kami aja ini sih, tidak simpel. terlahir dari perempuan ya? Bukankah kita semua terlahir dari perempuan? Ya sebetulnya itu sindiran buat teman-teman yang mungkin masih suka jahil terhadap perempuan gitu loh. Oh iya. Iya, bahasa Oke, satir. lanjut. Oke, Bang Vin, ada lagi Bang Vin. Ayo keluarkan semua unek-unek Bang Vin. Kita bernostalgia di sini Bang Vin. Kita coba yang kawan-kawan yang lain. Apa nggak ada syubhat yang yang lain dulu coba. Kencang-kencang gitu. Syubhat yang paling ini deh, yang paling dahsyat iya, deh. Coba paling lemparkan apa deh? ke sini. Yang sampai belum ada udah mau jawabnya. Belum ada lagi sih Bang Da. Aku biasanya kalau ada syubhat aku tulis, aku nanti ke rumah Buya nanya-nanya gitu sih. Belum ada sih. Iya. Belum ada ya. Oh, tentang ini. Yang sering dibawa oleh Sweet, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Baik, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Loh, berarti Allah itu punya tangan. Nah, itu sudah itu tadi. Nah? Sudah tadi itu. Enggak, bukan. Maksudnya apa ya? Menyamakan antara fisik manusia dengan fisik Tuhan. Menyamakan seperti itu. Silakan. Ya, silakan. Abuya. Coba Marshall, Bang Marshall coba dijawab. Betul.
Pertanyaannya tadi Allah. Itu udah simple banget Jom. Laisa kamitslihi syai'un. Udah selesai. Kamu ngomong apa lagi? Silakan. Baik. Ya artinya kalau dalam Al-Quran itu dengan jelas dan tegas Allah memperkenalkan dirinya, mendeskripsikan dirinya bahwa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya Allah itu tidak menyamai makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Kalau dalam Al-Quran seperti itu ya, di Asy-Syura ayat 11 dan Al-Ikhlas ayat yang keempat. Dan di dalam Bible juga sama sebetulnya teman-teman. Di dalam Bible ya, di Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 46 nomor 9, bahwasanya Allah itu, ya Tuhan itu tidak ada yang sama dengan Tuhan gitu. Artinya Tuhan itu ya memang berbeda dengan makhluk ciptaannya, berbeda dengan langit, berbeda dengan bumi, berbeda dengan manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan ada yang lebih kencang lagi nggak? Masya Allah. Jadi mungkin sedikit Kang Ali ya. Silakan Abu ya. Firman Allah di dalam Al-Quran, kita tahulah semuanya ada di dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan ketika berbicara kun fayakun, itu berarti proses. Dan ketika berbicara tentang tadi Nabi Adam dan Nabi Isa, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nah, untuk komposisinya, nah ini yang menjadi perbincangan, komposisi ini. Tetap di dalam konsep penciptaan Allah, kita umat muslim seperti yang ada di dalam Al-Quran, ya prosesnya semuanya kun fayakun. Sisinya ya harus diperjelas mungkin. Nah, ketika Nabi Adam itu kan dijelaskan di dalam kitab-kitab bahwasannya di dalam tafsir Nabi Adam itu bila abin wala ummin kan gitu, tanpa bapak tanpa ibu. Jadi Allah kun fayakunnya ini langsung kepada tanah. Tapi jangan sampai kita punya keyakinan, oh berarti Allah butuh tanah untuk menciptakan Adam. Tidak saudara. Tetap kita konsep umat muslim, laisa kamitslihi syai'un di dalam segala hal. Bahkan Allah itu kan bagi kita umat muslim wajib mempunyai sifat mukhalafatul hawadis, bahkan qiyamuhu bin nafsi. Tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun gitu. Nah, ketika berbicara tentang Nabi Isa, maka jelas juga di dalam Al-Quran kan, ini melalui malaikat Jibril meniupkan ke dalam rahimnya. Berarti konteks daripada kun fayakun itu langsung ke dalam rahimnya melalui malaikat Jibril. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi perbincangan ini masalah komposisinya gitu kan. Adapun masalah prosesnya kita sepakat sudah kun fayakun itu sendiri. Lanjut saudaraku. Oke. Ya, adapun tadi masalah tangan itu kan saya pikir dulu pernah lah kita ngobrol sama kawan-kawan Yahudi ya bahwa tangan itu figuratif, alegoris ya mungkin bahasa orang biasa. Figuratif artinya bukan bermakna harafiah, Sesungguhnya. sesungguhnya bukan. Karena kalau misal gini, tangan Allah itu dipersoalkan, ya coba Mbok ya buka juga Ezra, misalnya kitab Ezra itu kan dikatakan gitu karena tangan Tuhan, Allahku. Iya berarti apakah kalau kita mau pakai standar yang sama, tidak pakai standar ganda, berarti mereka juga punya Tuhan, punya tangan juga kan gitu, enggak? Makanya ya itu harus kita apa namanya bisa punya konteks pemahaman yang bisa dimaknai sama di situ bahwa itu figuratif. Ya, Ustadz Alwan, kita sapa dulu ya. Ada Bang Ardes nih, Mbak apa Abang ini? Bang, selamat malam Bang. Selamat malam, Shallallahu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muslim ya? Jelas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mungkin saya bertanya aja ya. Saya Muslim kan Ya. Kebetulan di lingkup kerja saya jadi minoritas. Saya cuma satu-satunya Muslim. Hebat berarti. Sama kita. Satu-satunya Muslim saya. Wah, jadi mungkin sama Bang Jibril juga.
Cuman Iya, betul. menanyakan adab dan perilaku dalam bersosialisasi bersama mereka. Gitu aja sih. Ya, silakan Ustadz Alwan. Ya, saya pikir dalam ayat Mumtahanah itu jelas ya. Coba dibaca surat Al-Mumtahanah itu. Itu menunjukkan bahwasanya ya hubungan dengan Muslim, ya non-Muslim dalam hal muamalah ya sama saja. Tidak ada perbedaan. Minum bareng, kopi bareng, ngobrol bareng, biasa aja. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan ya, apalagi orang-orang yang kafir dhimmi. Kategori kafir dhimmi itu kan kafir yang tinggal di lingkungan Islam, yang berada di bersama-sama kaum muslimin, tidak tidak apa namanya? Tidak meracaukan ya hubungan antara sesama muslimin, bagus pergaulannya. Yaitu kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium kada wa kada. Dari begini-begini bisa dicium. Artinya, saya rasa tuntunan itu sangat jelas. Ya, bahwa kita bergaul ya. Makanya kan seperti yang saya katakan, kadang-kadang teman-teman itu masih ragu menjawab salam. Ya, ketika ditanya Assalamualaikum, Waalaikum. Ya, itu kan karena tidak melihat pandangan fikih. Setahu saya, nanti luruskan kalau saya salah. Pandangan fikih mengatakan dulu itu apa namanya? Orang kan menyebut Nabi itu dengan ejekan. Wasyamu alaikum. Asyamu alaikum. Diejek Nabi. Tapi sekarang kan saya lihat orang jawab salamnya itu benar-benar loh. Mereka ketika beri salam, Assalamualaikum. Maka ada ulama mengatakan, oh berarti harus balas dengan baik kan? Idfa' billati hi ahsan. Harus jawab lebih baik. Makanya harus kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi ada mungkin pendapat ulama mengatakan ya harus berhati-hati. Jangan sampai dia Assalamualaikum tapi niatnya menghina gitu. Tapi saya berprasangka baik lah kalau saya. Jadi setiap kali saya non-muslim tanya Assalamualaikum, saya bilang Waalaikumsalam. Gitu. Jadi kalau saya begitu ya mungkin. Secara pergaulan saya pikir everything's okay. Tak ada batasan ya, tak ada batasan dalam pertemanan itu, tak ada batasan. Yang ada batasannya itu masalah akidah, masalah Iya, ibadah, itu ada ya batasannya. dibedakan kawan-kawan ya, dibedakan. Pertama kan di dalam Islam itu kita tidak pernah dituntut menyerang membenci orangnya, tidak pernah. Karena itu kan orang kan bisa berubah ya, keyakinan bisa berubah. Tapi izinkan kami misalnya kritik tentang keyakinannya. Ketika mereka menganggap bahwa Isa alaihissalam adalah Tuhan itu, dan itu dijelaskan di Al-Quran, laqad kafara alladziina qala innallaha huwal masih, bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan, itu kan kita perdiskusikan. Kita bantah itu dengan ilmu, bahwa nggak mungkin Isa itu adalah Tuhan, karena begini, dan logika Quran membenarkan itu. Kita bantah dengan adab, dengan ilmu. Tapi bukan berarti orang yang kita ajak diskusi ini lantas kita musuhi. Nah, itu juga salah. Betul. Karena berapa banyak orang loh ya gini. Kita benci orangnya. Kan ada cerita dulu itu. Ada orang sering dipalak waktu kecil. Dimintain uang. Akhirnya bilang, kalau gini terus saya harus belajar. Jadi pergilah dia berguru mencari ilmu, kanuragan ceritanya gitu ya. Jadi latihan karate, latihan silat. Dia cari mau preman-preman yang dulu sering ngumpul pajaki dia itu mau dia datangi, mau dia lawan lagi kan. Bertahun-tahun dia berlatih kungfu. Pas dia balik, cari rumahnya, dia ketok pintu. Assalamualaikum, mana orang ini? Begitu dia buka pintu kaget dia, yang dia preman itu sudah pakai jubah, pakai songkok. Gimana mau balas dendam? Ya, jadi orang bisa berubah. Iya, susah mau balas dendam. Gimana? Premannya udah insaf. Gimana? Jadi orang itu bisa berubah. Perbuatannya bisa berubah. Jadi kita jangan benci orangnya gitu. Benci perbuatannya. Begitu Bang ya, mungkin silakan ditambah. Baik. Bang Ardes, cukup ya? Ini kebetulan kita mungkin di Iya, posisi yang cukup. sama ya, Bang Ardes ya. Kalau saya alhamdulillah bukan Kristen sih, meskipun ada 1-2 Katolik, tapi kebanyakan Hindu. Jadi Oh, gitu ya Bang Jibril. iya, karena perusahaan asing. Jadi kalau saya sih di kantor, dan kebetulan saya punya anak buah juga, itu umurnya hampir 2 kali umur saya. Habis itu dia juga agamanya beda.
Tapi memang respect sih. Jadi memang mesti ya ya respect aja. Nggak usah mandang agamanya. Kalau kalau saya sih Iya, gitu nggak ya. ada Karena batasan untuk masalah itu kan nggak ada batasan memang Bang Jibril. iya, karena mereka respect juga saya begitu saya puasa dan segala macam. Jadi ya saya juga respect mereka untuk nggak nelpon hari Minggu jam 10 pagi dan seterusnya. Jadi ya dibatasinya mungkin di situ aja sih. Tapi nggak mencampuri ranah ke keyakinan ya karena kita alhamdulillah jauh sih. Maksudnya eh, profesionalisme sama ranah kepercayaan itu kan terpisah. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada masalah. Betul, betul. Iya, Saya aku juga sedikit aja ya. saya juga Aku juga berbisnis, dulu gitu. teman saya, teman, Aku juga dulu di kapal, aku ya, muslim sendiri. eh, Tapi kokinya Kristen, teman-teman Kristen nggak masak babi, mereka menghargai saya. Jadi aman-aman aja dalam lingkup kerja itu. iya teman-teman saya, teman-teman bisnis juga juga sebagian ada yang Kristen ya. Ya kita baik-baik aja gitu. Tak ada batasan untuk berbisnis, tak ada batasan untuk pertemanan ya, untuk hubungan secara kemanusiaan. Tapi untuk urusan ibadah, untuk urusan akidah ada batasan-batasan tertentu gitu. Nah, host izin berinteraksi dengan Bang Vin nih. Bang Vin, Ya. ini yang sering disalahpahami Bang Vin ya. Mm-mm. Kalau Bang Vin pribadi, Bang Vin sendiri, Bang Vin nih marah nggak disebut kafir, Bang Vin? Saya dipanggil kafir enggak marah karena berdasarkan yang saya tahu ya, kafir itu kan orang Iya. yang enggak percaya sama Tuhan kan, tidak percaya kepada Allah dan tidak mengikuti ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, kurang lebih seperti itu. Baik. Mohon dijelaskan Bang Alwan ya. Karena begini, Bang Vin, memang tidak bisa dipungkiri ya, ada di TikTok juga banyak, teman-teman Kristen itu marah disebut kafir gitu. Betul. Karena mereka itu nggak paham apa makna kafir yang sungguhnya itu, mereka nggak paham, jadinya mereka marah gitu. Mungkin ada sangkut pautnya dengan Bible juga ini. Silakan Ustadz Alwan. Ya mungkin nanti kawan-kawan bisa tambahkan ya biar nggak mengerucut ke saya terus gitu ya. Apa namanya? Sebenarnya kan kalau di Bible itu kan tidak boleh memanggil saudaranya kafir, kan itu ada kata kafir. Tapi definisi kafir yang di Bible tentu berbeda dengan definisi Quran. Quran itu kan artinya menutup diri atau yang ingkar lah ya secara epistemologi. Nah, jadi bahasa kafir itu kan sebenarnya menurut saya itu kata yang Halus. lembut lah sebenarnya. Iya halus sebenarnya itu. Ya, artinya kafir kan kita juga menggunakan istilah itu untuk orang Muslim juga kan. Wah kamu ini kafir nikmat, kufur ya kita bilang kufur nikmat. Kufur itu kan berarti orang yang kafir kan. Kufur itu perbuatannya. Orang yang melakukan disebut kafir. Kita juga bisa menjadi kafir dalam kondisi, dalam pengertian kufur akan nikmat Tuhan misalnya. Berarti mengingkari nikmat Tuhan. Ya seperti itu. Jadi definisinya mungkin yang berbeda Bang Alayubi. Silakan Ustadz Abuya lain-lain. Silakan Abuya. Masya Allah. Ini Bang Kucang ini gak ngomong-ngomong Kang Al. Dipersilakan. Iya. Bang Kucang, silakan Bang Kucang. Silahkan yang lebih kompeten saja, silahkan ngomong. Bang Jibril. Jangan bilang dioper lagi ya. Kafir itu kan sebenarnya orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan kafir itu kan ada jenis-jenisnya lagi. Ada kafir harbi, ada kafir muwahid, ada kafir zimi. Kalau yang harbi itu kan orang yang kafir yang mengganggu dan mengacau. Sementara yang muwahid itu kan orang yang bikin perjanjian dengan umat Islam untuk nggak saling nyerang dan segala macam. Tapi kalau yang zimi ini kan yang tunduk sama aturan-aturan Islam. Jadi sebenarnya
dan kata kafir ini kan dasarnya dari kufur, itu yang tadi Ustadz menjelaskan, menutup. Tapi dan saya setuju sebenarnya kafir itu halus sebenarnya, bukan yang gimana, karena ya benar juga, karena tindakan orang Muslim pun bisa dijadiin kata kekafiran. Kufur. Nah, kalau kekafiran itu kan berarti sifatnya kan, apa yang dia lakukan kan, perihal kan, yang dilakukan itu yang bersifat kafir gitu loh, yang bersifat kufur. Nah, itu sih. Iya. Sebetulnya begini Bang Vin ya, teman-teman kita di luaran sana marah disebut kafir gitu kan, itu karena mereka mengartikan sesuai arti kafir yang ada di dalam Bible gitu. Arti kafir yang ada di dalam Bible itu kan kalau nggak salah bodoh gitu. Kalau Bang tidak Alibi, salah, sabar. Ini ada yang jari-jarinya sakit karena tap layar sampai 800. Diapresiasi dulu. yang mana? Loyalis. Haswar Anas itu. Loyalis. Oh ya, terima kasih ya, tap layarnya ya. Ingat ya, Bang Loyalis ya, jangan pernah menyakiti wanita. Aduh, spesifik banget. Nah, ini saya orang baik. Kenapa saya bicara begitu? Saya kan mengingatkan ini, gitu kan? Gini, sebetulnya mereka marah itu karena mereka tahunya dari Bible gitu. Kalau dari Bible yang saya tahu artinya itu bodoh gitu. Seandainya mereka mempelajari makna kafir dari Al-Qur'an, dari Islam, sebetulnya mereka tidak akan marah, Bang. Karena makna daripada kafir itu adalah orang yang menutup diri, dari Islam. Itu sebetulnya. Dan orang-orang kafir yang menolak Nabi Muhammad SAW di Mekah sana dulu, ya kan, orang-orang kafir Mekah itu mereka nggak ada yang marah disebut kafir, gitu loh. Nah, sedangkan ini memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman Kristen kadang ada yang marah disebut kafir. Oh banyak. Padahal padahal makna dari kafir itu kan bahasa Arab toh? Iya. Bukan bahasa Yunani kan? Iya, sebetulnya ya itu sih kesalahpahaman gitu, karena mereka tahunya dari Bible gitu, tidak tahu makna yang sungguhnya dari Al-Qur'an. Sebetulnya itu sih, Bang. Kafir itu halus loh. Kalau saya Halus, sih sangat halus. kalau saya biasanya berpesan kalau sama teman-teman Kristen, karena kebetulan saya suka diminta untuk jadi pembicara di sekolah minggu atau gereja ya, karena saya kan Kristen. Saya suka bilang begini, kalau kamu dipanggil seseorang sesuatu yang tidak tepat dan kamu marah, berarti kamu sudah punya akar kesombongan sebetulnya. Gitu. Karena kalau saya, prinsip saya gini, saya punya tanggung jawab atas ucapan dan perbuatan saya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Kalau orang bilang saya bodoh, ya udah, ini negara demokrasi, itu kan pernyataan tuh. Tapi kalau orang bertanya, Vin, kamu bodoh nggak? Saya jawab dengan baik-baik. Tapi kalau orang hanya membuat pernyataan, saya rasa nggak perlu direaksikan dengan marah. Saya rasa biasanya kalau kamu marah, itu tanda kesombongan, kamu udah ada sedikit keangkuhan di situ. Kalau saya pribadi ya, saya menilainya kayak gitu. Itu makanya saya dipanggil, jangankan sama yang non Kristen ya, saya dipanggil sama orang Kristen aja. Yang sekarang ini aja lagi rame nih, saya dibilang dulu kebetulan saya pernah menjadi seorang mualaf. Dulu perjalanan hidup. Abang pernah mualaf dulu? Loh, pernah jadi seorang mualaf. Akan tetapi saya kembali masuk ke Kristen karena mungkin bilangnya gini ya, kalau hidayah kita nggak bisa jelasin ya, kalau namanya dari Tuhan langsung ya, itu kita nggak punya penjelasannya seperti apa. Saya menemukan kayaknya ya saya di Kristen ini sudah tepat. Akan tetapi bukan berarti lantas saya mengatakan enggak, gue pindah Kristen karena Kristen lebih bagus, enggak begitu. Hanya merasa ya itu saya nggak bisa jelasin karena pengalaman spiritual itu saya nggak bisa jelaskan. Akan tetapi pengalaman saya waktu jadi seorang mualaf membuat saya jadi belajar banyak tentang Muslim. Itu makanya saya bisa bilang bahwa
ini sebenarnya yang banyak terjadi itu kan hanya karena misinformasi, misedukasi, kemudian akhirnya jadi ilmu cocokologi, tahu-tahu sendiri barangkali siapa tahu kali aja gitu. So, jadi saya sama orang Kristen sekarang nih, seperti yang saya bilang tadi, saya bikin lagu untuk Palestina, saya tuh dibilang saya sebenarnya masih Islam, cuma ngaku-ngaku Kristen buat cari-cari kesalahan. Saya sampai dibilang kayak begitu. Cuma saya bilang ya udah, that's your statement, silakan. Gitu. Sah-sah aja gitu. Tapi maaf nih, saya mesti kejar di Bang Fit. Ah. Kenapa murtad, Bang? Saya jujur saya nggak tahu kata murtad ya, cuma banyak orang mengartikan murtad sebagai sesuatu yang negatif. Gini, mungkin penjelasan saya gini, saya seorang yang dulu masa muda saya keras ya. Saya punya prinsip mata balas mata, darah balas darah. Dan di Kristen saya ada baca satu ayat gitu, jika kamu ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri, memaafkan dan mengampuni seperti itu. Dan begitu saya baca itu, saya kena lah di jiwa saya. Gitu. Dan wah, saya nggak percaya saya ngomong ini nih di forum publik. Belum lama ini saya berdiskusi sama pasangan saya. Saya bilang saya mengimani, saya mendapat suara dari Tuhan gitu ya. Saya mengimani di Alkitab itu ada satu buah ayat bahwa yang terbelakang akan menjadi yang pertama. Dan saya menerjemahkan itu sebagai Muslim merupakan agama paling bungsu tuh. Dan saya ingat di Al-Quran kalau nggak salah pada saat nanti akhir zaman, pada saat Isa, ya. Maaf, saya mesti meluruskan itu. Agama Islam bukan yang paling bungsu. Protestan paling bungsu. Abad 16. Oke, kalau gitu pemahaman saya, Islam adalah agama yang paling bungsu gitu ya. Dan saya mulai menangkap bahwa ini ada pesan nih, ada sesuatu yang mungkin saya harus pelajari dari pesan-pesan ini. Akan tetapi kembali pada pernyataan tadi yang seandainya saya dipanggil apa-apa itu, ya saya bilang nggak perlu ditanggapi secara serius. Saya sampai sekarang banyak orang Kristen menghujat saya karena saya juga banyak mengkritik kekristenan. Kristenan sekarang saya bahkan bilang kekristenan itu sudah bobrok. Saya dalam siaran saya banyak mengkritisi kekristenan. Dan saya mau menambahkan tadi untuk siapa tadi Bapak yang tadi bilang sebagai seorang minoritas di kantor gitu ya. Saya kebetulan cukup terberkati, saya punya usaha sendiri. Mungkin saya bisa berpesan gini, saya mohon maaf atas perilaku beberapa orang yang mengaku Kristen tapi kelakuannya ngaco-ngaco. Jangan kalau seandainya dia tidak sampai mencolek kamu punya prinsip, terutama keimanan kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah seandainya mencolek prinsip keimanan kamu harus tinggalkan. Karena saya baru tahu ini dulu, jadi saya pernah terima satu lamaran dari seorang perempuan. Dia itu muslimnya boleh dibilang sangat ketat ya. Dia pertama kali ketemu interview sama saya, dia nggak mau salaman. Dia bilang, mohon maaf Pak, saya di ajaran saya kita nggak boleh bersentuhan. Oh, ya sorry. Akan tetapi dia di bawah naungan salah satu manajer saya. Dan ternyata dia mengalami diskriminasi. Gitu. Jadi waktu istirahat dia jadi diperpendek dan segala macam, pokoknya perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan lah. Dan di situ saya mulai dapat berita nggak enak dan saya panggil, dan ternyata alasannya adalah karena dia minoritas dan lain sebagainya macam. Bilangnya arogansi mayoritas lah, di mana mayoritas berkuasa pasti di situ kezoliman pasti banyak terjadi, itu di mana-mana pasti begitu. Jadi mungkin pesannya buat si Bapak yang tadi, kalau sudah mulai mencolek keimanan, tinggalkan saja, gitu. Karena waktu Anda dan iman Anda kan bukan sesuatu yang boleh dipermainkan, bukan boleh sesuatu yang boleh diolok-olok atau diremehkan, gitu. Tinggalkan saja. Tapi saya mau bertanya, kalau boleh, saya ada satu pertanyaan yang sampai saat detik ini saya mengganggu. Silakan. Saya pernah memecat salah satu karyawan saya karena poligami. Nah, poligami ini kan salah satu bilangnya apa ya, senjata yang sering digunakan oleh umat non-Muslim untuk menyerang. Ya. Ya kan? Ya. Akan tetapi saya suka membaca. Yang saya tahu poligami itu nggak segampang itu. Ada banyak prosedur yang harus dilewati, yang harus kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa berpoligami.
Dan kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau saya keliru, itu bahkan ada ayat lanjutannya yang mengatakan bahwa akan tetapi karena Allah tahu kamu tidak akan bisa adil, oleh karena itu pilih satu saja ya, kalau nggak salah gitu. Gitu. So, jadi saya menganggap bahwa zaman sekarang orang yang poligami itu ya, waktu itu saya debatnya gini, saya bilang karena saya dapat laporan dari orang dari rekan-rekan bisnis yang lain gitu ya, itu anak buah lu tuh kemarin gue lihat tuh jalan sama cewek lain tuh gitu-gitu rame drama sama istrinya. Meskipun memang bukan urusan bisnis, tapi saya panggil dia, saya bilang, kau pilih salah satu. Kalau kamu nggak bisa pilih satu, kamu keluar. Dan dia bohongin saya, dia bilang, udah yang itu udah saya tinggalin. Tapi ternyata saya tahu dia masih itu. Sorry, saya nggak bisa. Dia debat sama saya. Dia bilang, tapi kita dalam muslim itu sebenarnya nggak salah Pak, segala macam. Saya bilang Nabi Muhammad itu, saya bilang yang dia nikahi itu kan janda-janda tua yang suaminya meninggal. Lu kan yang lu kawin ini kan masih muda, masih montok-montok, lu jangan banyak ngomong. Jadi saya kalau udah kesel saya gitu bahasa saya gitu. Jangan cari pembelaan lagi, udah. Saya udah kasih kamu ultimatum dan itu bukan untuk negosiasi, saya bilang. Nah, pertanyaan saya bukan muslim, mungkin jadi saya tidak punya pemahaman yang jelas tentang poligami. Bagaimana tepatnya poligami dari kacamata muslim yang Islam. sebenarnya? Ya, izin saya menanggapi ya. Tafadhol. Sebelum kita ke poligami, pada hakikatnya dalam Islam itu la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusyi minal ghayy. Ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Dalam surat Al-An'am Allah katakan kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimah. Katakanlah sesungguhnya yang memberi hidayah kepadaku adalah Tuhanku ke jalan yang lurus. Ini ada kayak sekresek-kresek gimana ya Bang Pasra mungkin ya? Bang Vin. Di mute dulu. Sudah di-mute kayaknya. Siapa yang Enggak ada. Bang Pasra kayaknya. Enggak, Pak. Coba di-mute dulu. Coba di-mute. Nah, di-mute coba di-mute. Bang Pasra Bang Pasra. Enggak ada di kuburan di sini. Oh, di-mute dulu ya. Sudah, kalau sudah di-mute sudah. Berarti suara angin apa? Ya. Jadi kalau kita bicara poligami, salah seorang pakar sejarah masa lalu bercerita bahwa poligami itu hal yang umum, justru yang monogami itu yang hal yang khusus. Makanya tokoh-tokoh di Bible itu kan rata-rata poligami itu ya. Kemudian nanti ada bahkan sampai di abad 15 ya, kalau nggak salah Thomas Aquinas itu yang masih membolehkan poligami, lalu ada beberapa bapak gereja yang lain diperbolehkan poligami, dan menurut sejarah juga menunjukkan. Jadi poligami itu secara umum kita katakan itu adalah tradisi atau kebudayaan sejak dulu ada bahkan sampai sekarang. Islam bukan yang menemukan poligami. Makanya poligami itu bagian yang tidak pernah disentuh oleh para pembenci Islam ketika membahas tentang Islam. Tidak pernah disentuh. Selalu saja yang bagian-bagian lain. Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Islamlah yang melakukan restriction, pembatasan. Atas dasar itu tadi, ketidakadilan. Jadi kalau kita buka ayatnya itu kan fa'ankihu masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum an ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir, takut, tidak adil atau tidak mampu, maka cukup satu saja. Saya ingat dulu dalam diskusi yang panjang ya, Ahmed Deedat di depan podium itu katakan, mungkin satu-satunya kitab suci yang mengatakan nikahi satu saja itu cuman Ahmed Deedat. Nah, sekarang ke perspektif fikih. Secara fikih sudah saya kaji. Saya pernah debat dengan teman saya tentang hukum fikih ini apa sebenarnya. Saya berpendapat ya, ini pendapat saya pribadi, tapi saya didukung oleh banyak ulama, saya rasa bahwa hukumnya mubah. Hukum mubah itu ya berarti dilakukan tidak dapat pahala, tidak dilakukannya tidak berdosa. Jadi nggak ada efeknya. Justru malah kalau dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan
banyak hal itu malah bisa jatuh ke dalam dosa. Misalnya dikatakan dalam hadis, ada yang orang jalannya dengan kaki timpang nanti di hari kemudian, itu gara-gara tidak bisa berlaku adil kepada salah seorang daripada istrinya. Kembali lagi ke hukum fikih, boleh jadi ada orang nikah itu, misal belum mapan secara ekonomi. Kan kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama kan yang dikedepankan kan al-ba'ah, kemampuan, ya kan? Dia secara ekonomi mapan. Ini salah satu syaratnya nih. Rata-rata saya lihat orang mau kawin lagi tuh udah hidupnya susah, masih mau nambah gitu. Betul. Udah masalahnya banyak, masih mau nambah. Nah ini kan jadi problem. Bang bisa di-mute dulu Bang, dia agak maaf. kresek. Lah ini kan orang nggak harusnya kan tidak menambah masalah ya, bukan harusnya dapat solusi di situ. Jadi saya pikir ya, masalah poligami itu saya pikir hukumnya mubah. Itu bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Lagi-lagi ini memang kontekstual, tergantung kondisi. Apabila dia misalnya dalam kebutuhan yang orang-orang itu lebih tahu lah. Tapi yang tadi kita pakai prinsip likulil hukmi istisnaat. Meskipun hukumnya boleh dalam pengecualian tertentu. Misalnya, ya itu yang saya alami sendiri tuh, ada seorang ibu 20 tahun dia nggak punya anak, terus dia sering kasihan sama suaminya itu. Tiap lihat ini ibu ini ternyata divonis nggak bisa punya anak. Tiap lihat anak kecil, dia kayak gimana matanya itu ya, istrinya bilang itu. Karena disampaikan di masjid, dia lihat suaminya, kalau lihat anak kecil itu sering teriris hatinya katanya. Misalnya kalau lihat suami saya itu sama anak kecil kayak gimana gitu. Lah saya ini tidak bisa kasih anak. Pernah saya minta, sudah ceraikan saya saja, nanti kamu nikah lagi sama siapa yang bisa punya anak. Dia juga nggak mau ceraikan. Akhirnya ini ibu tanpa sepengetahuan suaminya, inisiatif ke masjid, ke tempat saya biasa sholat gitu. Bisa nggak carikan buat saya istri, biar nanti saya yang pilihkan, saya yang carikan. Jadi ada kondisional memang. Kita nggak tahu hubungan orang kan kayak mana ya. Jadi saya rasa kalau tanya tentang hukum seperti itu. Tapi ada juga berpendapat yang berbeda mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh menanggapi? Silakan. Boleh Bang Jibril. menambahkan? Silakan. Ya, kalau soal poligami sepertinya cuma Islam yang sampai sekarang tuh membatasi ya, maksimal 4, sementara sebelum Islam itu Sulaiman istrinya 1000, dan Ibrahim istrinya 4, termasuk Bang Jibril mungkin tepatnya Salomo ya, biar beda ya. Iya, Salomo. Nah, habis itu soal poligami ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah cuma Islam yang membatasi, sisanya nggak membatasi. Tapi kalau soal ini menarik nih, Bang Vin bawa soal ayat karena Abang merasa tersentuh dikarenakan satu ayat yang ditampar kanan dikasih kiri. Tapi ini saya lagi Matius baca. 5:39. Iya, saya lagi baca ini research Sebelum dilanjut Bang Jibril, saya kasih Siap. disclaimer ya, Bang Vin. Ini kita diskusi lintas iman. Ini dipahami sebagai secara dewasa aja ya. Oke, Ya. silakan Bang Jibril Jadi dilanjut. nggak ada niat menyerang, tapi lebih ke mempertanyakan ini argumennya. Boleh. Jadi saya lagi baca ada satu buku ini judulnya Body Count, A Quantitative Review of Political Violence Across World Civilizations. Jadi ini soal pembunuhan dan pembantaian. Nah, kalau saya lihat di sini mereka bikin research ya. Yang terbesar pembunuhan terbesar World War II itu 1939-1945 itu kurang lebih 55 juta ke 72 juta. Di sini belligerent civilizations-nya itu Christian dan Buddhist. Habis itu yang Christian lagi ada Cynic and Christian, itu Taiping Rebellion China 1851 ke 1864, 20 juta ke 50 juta korbannya. Habis itu Perang Dunia Pertama, Christian lagi, 15 juta ke 66 juta. Habis itu Exterminations of Native Americans, pembantaian yang punya lahan di Amerika,
dari abad Suku Indian 16 ya. dari abad 16 ke abad 19. 13 juta ke 16 juta. Dan ini datanya alhamdulillah komplit banget. Nah, tapi ini ada sekitar 18 page isinya tabel pembunuhan semua. Tapi begitu ke conclusion-nya, di sini dibilang death toll-nya pembunuhan berdasarkan agama itu nomor satunya tuh Kristen. 177.941.750 nyawa. Sementara Islam ini cuma 31 juta. Jadi Kristen itu kurang lebih hampir 9, 8, 7 kalinya lebih banyak membunuh. Dan ini soal death toll ya. Ini death toll itu berarti pembunuhan. Dan di sini Kristen itu 30%. Termasuk paling besar, nomor 2-nya ateis, nggak beragama 21,64%. Sementara Islam itu cuma 5% soal bunuh-bunuhnya ya. Dan kurang lebih bagian 2 dari buku ini menceritakan soal pembantaian. Beda ya, pembunuhan tadi karena perang, sama pembantaian. Pembantaian itu memang nggak ada perlawanan, jadi dibantai. Di bagian death toll-nya soal pembantaian, lagi-lagi Kristen itu 33.243.000 mati dibantai. Bukan ini orang yang dibantai ini nggak ngelawan ya. Sementara Islamic itu cuma 3 juta, hampir 1/10-nya. Jadi kalau di percentage soal pembantaian, Kristen ini 65%. Sementara Islam cuma 7,8%. Jadi soal ajaran ya, itu sih yang saya mau tanyakan tadi. Kalau memang dikasih pipi kanan habis itu ngasih pipi kiri itu di mananya tuh dari semua data yang barusan saya sebutkan? Silakan Bang Rins. Oke, mungkin saya akan coba memberikan jawaban, akan tetapi jawaban yang keluar dari mulut saya mungkin tidak cukup untuk bisa memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan Bapak. Gini, jika mau bicara tentang umat Kristen banyak melakukan pembantaian dan menurut catatan yang diberikan tadi, jumlah death toll-nya paling tinggi, ya saya setuju. Romawi sendiri banyak, itu kita ngomong dari Romawi saja. Perang salib sendiri itu sudah diakui bahwa salah satu kesalahan. Akan tetapi pada saat saya mengatakan tadi, pada saat saya baca ayat itu kena di hati saya. So, bahasa Inggrisnya kayak, what works for me probably doesn't work for you. Apa sih? Saya merasanya seperti itu, karena saya sebagai orang yang masalah terbesar saya dulu adalah sangat sulit harus membalas dendam dan segala macam. Gitu. Dan oke, sekedar pengakuan, masa muda saya waktu masih 17-an, saya sempat rasis bahkan. Gitu. Tapi sekali lagi, kalau tadi ada yang mengatakan saya dari Kristen masuk Islam, Kristen lagi, enggak. Saya pernah hampir masuk Buddhis juga. Keluarga saya boleh dibilang multicultural ya. Titik tolak belakang saya berhenti pada saat kerasisan saya dan Islamofobia saya itu pada saat saya merantau sebetulnya. Itu saya ini miris banget kejadiannya. Mohon maaf ya kalau jadi curhat nih ya. Jadi saya waktu itu dipanggil untuk melayani sebuah gereja di Balikpapan. Begitu saya sampai di sana, ternyata saya tidak sejalan dengan mereka. Karena beberapa praktek-prakteknya menurut saya tidak alkitabiah. Seperti kita di Kristen mengimani bahwa memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan diketahui. Sedangkan mereka memberikan perpuluhan tapi harus diangkat tinggi-tinggi dengan dalih untuk didoakan dan sebagainya. Buat saya itu tidak alkitabiah dan memberikan dampak insecure kepada orang-orang yang tidak memberikan. Sedangkan orang yang tidak memberikan tidak selalu tidak mau, tapi karena ada faktor ketidakmampuan dan lain-lain. Dan singkat cerita saya clash dengan gereja itu, saya keluar, saya jadi gelandangan di Balikpapan di pulau orang, sempat berapa lama. Dan yang nolong saya, dia percaya untuk bangun rumah, dia tampung saya, dia kasih saya kerjaan, saya jadi tukang batu waktu itu.
Dan semenjak waktu saya mau berangkat ke Surabaya, karena saya punya teman di Surabaya, panggil saya ceritain keadaan saya, dia panggil saya. Mereka teman-teman Muslim ini itu tuh mengkolekte apa ya bilangnya, kolekan patungan untuk bawain saya bekal gitu. Di situ saya nangis sampai detik ini, saya kalau ingat saya nangis kalau ingat itu. Dan di situ saya dapat suara Tuhan bahwa yang saya yakini tidak selalu benar. Dan di situ Islamofobia saya berhenti. Kembali pada ayat Alkitab yang tadi saya katakan, itu pengalaman spiritual saya tidak bisa menjelaskan, Pak. Akan tetapi kalau Bapak minta saya untuk mengakui Kristen ini menurut data statistik atau data sejarah, death toll-nya paling tinggi loh. Saya akan bilang yes, true. Nggak usah ngomong itu, saya sampai detik ini saya paling sering mengkritik kekristenan dibandingkan mengkritik Islam sebetulnya. Akan tetapi ya itu saya nggak bisa jelaskan. Alasan saya kembali, saya menganggap bahwa di situ pada saat saya menerima itu hati saya menjadi lebih tenang, dan buat orang seperti saya pada usia itu rasa damai di hati adalah sesuatu yang sangat mahal, nggak bisa digantikan. Dan saya tidak dapatkan itu dari Muslim. Mungkin karena memang saya belum bertemu dengan orang-orang yang tepat. Ya, belum bertemu dengan orang-orang yang memberikan itu kepada saya. So, mungkin jawaban saya adalah itu megang saya. Oke, jadi gini Bang, saya cuma mau counter ayat tadi ya. Jadi mungkin ini ilmu juga buat kita semua ya. Mungkin ada, ini masih doubling, tolong Bang Vince di mute dulu sebentar. Ya, maaf. Jadi di perang Uhud, Nabi Muhammad itu pipi dan jidatnya dipukul. Habis itu dia terus ngelap lukanya. Dia lap. Giginya patah, Dia nggak biar. giginya patah. Iya, dia nggak biarin darah itu menetes. Habis itu sahabat-sahabatnya nanya, ya Nabi kenapa sih kok diusap terus lukanya? Habis itu Nabi Muhammad bilang, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada orang yang memerangiku. Habis itu sahabatnya bertanya lagi, mengapa engkau tidak mendoakan aja para musuhmu supaya mereka celaka? Habis itu Nabi Muhammad jawab, sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Dan diriwayatkan oleh At-Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Muhammad setelah itu bilang, amat besar kemarahan Allah terhadap suatu kaum yang membuat wajah Rasul berdarah. Setelah diam sejenak, beliau bersabda, ya Rob, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini orang yang memerangi dia, Bang. Dan kita mesti ingat juga, setiap Nabi Muhammad bilang sabar. Ini orang yang kehilangan dua orang tuanya dan ngubur anak-anaknya. Jadi, kalau soal ajaran kasih ya, itu kita dapat dari Nabi kita sendiri, dari kasih sayangnya dia sama kita. Itu sih. Iya, itu makanya gini, saya berharap kepada teman-teman yang mendengarkan, saya mudah-mudahan tidak menangkap kesan bahwa saya kemudian kembali menjadi seorang Kristen karena yaitu menganggap Kristen lebih baik dan lain sebagainya macam. Sosok Nabi Muhammad merupakan salah satu sosok yang menurut saya banyak yang perlu diteladani. Salah satu cerita yang pernah saya dengar adalah waktu puasa ya. Dia ngeliat orang berpuasa, terus dia mengikatkan batu kerikil di perutnya, di pinggangnya gitu, sampai pada saat dia gerak dan dia sholat tuh bunyi-bunyi, karena dia bilang itu orang-orang aja nggak makan sama saya makan, kurang lebih kayak gitu.